Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Sekilas Info. Saya Sani Setiawan dengan Bingo 313-328 akan menemani Anda dengan 6 menit ke depan mengenai pertemuan teknik reportase dan investigasi berita di mata kuliah kemarin. Teman-teman, arus informasi dan semakin cepatnya perkembangan teknologi digital, dunia pers dituntut untuk tetap menjaga kejujuran dan akurasi dalam setiap berita yang disampaikan. Namun, di balik gemerlap media modern, ada satu bentuk jurnalisme yang berfungsi sebagai penjaga kebenaran dan pengawal demokrasi, yaitu jurnalisme investigasi. Sebuah kajian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang bertepatan di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam menyoroti peran penting jurnalisme investigasi sebagai pilar transparansi dan akuntansi publik. Dalam pertemuan kemarin, jurnalisme investigasi sebagai pilar adalah pembahasan yang dilakukan oleh pertemuan kelompok kemarin. Kajian sejarah, proses, prinsip, dan praktiknya. Mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam menjelaskan bahwa jurnalisme investigasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi juga menelusuri kebenaran di balik fakta yang disembunyikan dari publik. Menurut hasil kajian tersebut, fungsi investigasi media berakar pada kebutuhan masyarakat terhadap kejujuran dan keterbukaan informasi. Di tengah maraknya disinformasi, jurnalisme investigasi menjadi alat kualitas informasi publik agar tetap akurat dan dapat dipercaya. Dosen pengampu mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yakni Dr. Adi Kusuma MSI mengatakan bahwa investigasi adalah bentuk tertinggi dari kerja jurnalistik. Investigasi bukan sekedar liputan mendalam, tetapi komitmen moral untuk menegakkan kebenaran dan keadilan publik. Secara historis, jurnalisme investigasi lahir dari semangat media sebagai pengawas kekuasaan di Amerika Serikat. Gerakan Portland pada awal abad ke-20 menjadi tonggak awal munculnya liputan investigasi. Nama-nama seperti Ida Thornburg dan Sarf dikenal berani membongkar praktik korupsi dan monopoli bisnis raksasa. Puncak kejayaan investigasi terjadi pada tahun 1970, di mana melalui kasus Watergate ketika Journalism in Wars that Forced and Cars berhasil mengungkap skandal politik yang menjadikan atau yang menjatuhkan Presiden Richard Nixon. Sementara di Indonesia, figur Masyarakat menjadi simbol keberanian jurnalisme di masa Orde Lama dan Orde Baru. Lewat Harjan Indonesia Raya, ia kerap mengkritik penyalahgunaan kekuasaan meski harus berhadapan dengan peradaban dan tekanan pemerintah. Memasuki era digital, bentuk jurnalisme investigasi mengalami informasi besar. Kini, jurnalis tidak hanya mengandalkan wawancara dan observasi, tapi juga data besar dan kolaborasi lintas negara. Skandal internasional seperti Panama Papers dan Papers menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama jurnalisme dunia dapat membongkar praktik pencucian uang dan korupsi global. Namun, banyak lagi pembahasan mengenai kelompok kemarin yang disampaikan langsung di kelas dan juga diampu langsung oleh dosen pengampu mata kuliah
teknik reportase dan investigasi berita, yakni Dr. Adi Kusuma MSc. Beliau juga menyampaikan bahwasanya ketika presentasi bukanlah sekedar presentasi, bahkan beliau menyampaikan juga banyak hal yang harus disiapkan ketika presentasi tersebut, baik itu kelompok, bekal untuk presentasi, persiapan untuk hal-hal yang disiapkan presentasi, dan bahkan ada praktik yang dimana ketika terjun ke masyarakat untuk wawancara. Mungkin sekian dari pertemuan kemarin, dan sekian dari saya untuk menjelaskan bahwasannya pertemuan kemarin menjelaskan dengan penjelasan yang saya sudah sampaikan tadi. Saya Sandi Setiawan dengan ikuti 13328 dari sekilas info mengabarkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.